Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas metodologi penelitian saya dengan judul Rancang bangun sistem monitoring kualitas air pada budidaya ikan air tawar berbasis IoT. Nah, sebelum saya memasuki presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anggi Febriani dengan NPM 1640302054. Saya dari Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Elektro. Di sini kita akan membahas beberapa. Pertama, kita membahas latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga batasan masalah, keempat tujuan penelitian, kelima manfaat penelitian, keenam tinjauan pustaka, ketujuh dasar teorinya, ke-8 metode, dan terakhir daftar pustakanya. Kita masuk ke latar belakang. Kualitas air merupakan parameter utama dalam keberhasilan budidaya ikan. Karakteristik fisik dan kimia air ini sangat mendasar dan sangat berpengaruh pada ikan. Adapun karakteristik tersebut antara lain adalah tingkatan keasaman atau pH dan suhu. Para pembudidaya ikan harus senantiasa mengontrol dan menjaga kualitas air untuk keberhasilan ikan tersebut. Mereka melakukan pengecekan dengan mengukur satu persatu kualitas air pada masing-masing kolam dengan menggunakan alat pengukur pH dan suhu yang beroperasionalnya masih manual. Hal ini berpengaruh terhadap efisiensi waktunya dan kerja dari pembudidaya ikan tersebut. Maka dari itu, di sini dibutuhkan alat yang bisa membantu mengontrol kualitas air secara real time. Penelitian ini menggunakan teknologi IoT atau Internet of Things untuk mengendalikan kualitas air pada budidaya ikan tersebut. Penelitian menggunakan beberapa parameter, yaitu parameter suhu yang berfungsi sebagai indikator yang meningkatkan atau menurunkan laju metabolisme atau pertumbuhan ikan tersebut. Parameter kedua yang digunakan yaitu parameter pH atau keasaman, di mana berfungsi sebagai indikator untuk kimia dan biologi dalam metabolisme akuatiknya. Untuk mendeteksi diperlukan sebuah sensor suhu dan sensor pH dengan sebuah sistem yang mampu melakukan monitoring kualitas air berbasis IoT atau Internet of Things, di mana dengan data monitoring didapatkan dari pengukuran parameter yang dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan sistem sensor yang dipasang. Alat peneliti ini berbasis IoT agar bisa memonitoring secara jarak jauh dan secara real time. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, pada penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Pertama, bagaimana metode pembuatan alat rancang bangun sistem monitoring kualitas air pada budidaya ikan air tawar berbasis Internet of Things. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, pada penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, itu sebagai berikut. Bagaimana metode pembuatan alat rancang bangun sistem monitoring kualitas air pada pembudidaya ikan air tawar berbasis IoT atau Internet of Things. Untuk batasan masalahnya sendiri, batasan masalah dalam penelitian ini ialah hanya memonitoring kualitas air atau mengukur berapa suhu dan pH pada budidaya ikan air tawar tersebut. Tujuan penelitian pertama, merancang konsep sistem monitoring Internet of Things atau IoT yang dapat memantau beberapa suhu dan pH pada pembudidaya ikan air tawar tersebut. Kedua, membuat sistem monitoring kualitas air untuk para pembudidaya ikan air tawar. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari sebuah kegiatan penelitian yang dimaksud yaitu mampu mengetahui kondisi suhu dan pH pada kolam tersebut agar mengetahui secara real time, sehingga dapat ditindaklanjuti apakah kolam pembudidaya ikan tersebut berhasil. Hal ini diharapkan agar para pembudidaya ikan agar hasil budidaya mereka atau hasil panennya tidak terdapat kerugian yang terjadi pada ikan air tawar tersebut dikarenakan kualitas airnya yang kurang baik. Untuk manfaat yang diharapkan yaitu membuat alat sistem
sistem monitoring kualitas air pada pendaikan air tawar berbasis diode agar mengetahui berapa jumlah suhu dan keasaman atau pH pada kualitas air kolam tersebut secara real time. Untuk tinjauan pustakanya, di sini kita menggunakan Arduino Nano. Arduino Nano adalah salah satu papan pengembangan microcontroller yang berukuran kecil, lengkap dan mendukung penggunaan breadboard. Arduino Nano diciptakan dengan basis microcontroller ATmega 328 atau untuk Arduino Nano versi 3X atau ATmega 168 untuk Arduino versi 2. Arduino Nano kurang lebih memiliki fungsi yang sama dengan Arduino Duimilanov, tetapi dalam paket yang berbeda. Arduino Nano tidak menyertakan colokan DC berjenis barrel jack dan dihubungkan ke komputer menggunakan port USB mini B. Arduino Nano dirancang dan diproduksi oleh perusahaan Gravitech. Nah, di sini kita menggunakan Wemos D1 Mini juga. Wemos D1 Mini merupakan modul development board yang berbasis Wi-Fi keluarga ESP8266 yang dimana dapat diprogram menggunakan software ID Arduino seperti halnya dengan Node MCU. Salah satu kelebihan dari Wemos D1 Mini dibandingkan dengan modul development board berbasis ESP8266 lainnya yaitu adalah adanya modul SID untuk pendukung hardware plug and play-nya. Untuk modul relay, di sini kita menggunakan modul relay juga. Relay adalah suatu peralatan elektronik yang berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan suatu rangkaian elektronik yang satu dengan rangkaian elektronik yang lainnya. Contoh pada rangkaian pengontor motor menggunakan relay. Pada dasarnya relay adalah sako elektromagnetik yang akan bekerja apabila arus mengalir melalui kumparan. Inti besi akan menjadi magnet dan akan menarik kontak-kontak dapat ditarik apabila garis magnet dapat mengalahkan gaya pegas yang melawannya. Di sini kita menggunakan dua sensor suhu dan sensor pH. Nah, untuk sensor suhu, sensor adalah peralatan yang digunakan untuk merubah suatu besaran fisik menjadi listrik sehingga dapat dianalisa dengan rangkaian listrik tertentu. Hampir seluruh peralatan elektronik yang ada mempunyai sensor di dalamnya. Pada saat ini, sensor tersebut telah dibuat dengan ukuran sangat kecil dengan orden nanometer. Ukuran sangat kecil ini sangat memudahkan pemakaian dan menghemat energi. Sensor yang kita gunakan yaitu sensor DS18B20. Itu merupakan sensor digital yang memiliki 12 bit ADC internal. Sangat persis sebab jika tegangan referensi sebesar 5 volt, maka akibat perubahan suhu ia dapat merasakan perubahan terkecil 5 atau 2 sampai 1 sama dengan 0,0012 volt. Pada rentang suhu kurang 10 derajat Celcius sampai lebih 85 derajat Celcius, sensor ini memiliki akuransi kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Sensor ini bekerja menggunakan protokol komunikasi satu wire atau one wire. Untuk sensor pH atau keasamannya berfungsi untuk mendeteksi tingkat pH air yang dimana outputnya berupa tegangan analog, sehingga untuk mengkonversi nilai pembacaan harus dimasukkan ke dalam rumus di kode program yang dibuat. Dikarenakan modul pH meter sensor ini range output tegangan analognya dari 0 sampai 3 volt DC dengan input power supply 3,3 sampai 5,5 volt DC. Kualitas air untuk dasar teori, kualitas air sangat memegang peran penting terhadap proses pertumbuhan ikannya. Jika kualitas air baik, maka pertumbuhan ikan akan baik juga. Sebaliknya juga jika airnya jelek, maka pertumbuhan ikannya juga jelek. Seperti itu. Untuk metodenya, di sini kita menggunakan metode untuk tahapan penelitiannya. Untuk metode pada tahapan penelitian terdapat tahapan untuk metodenya.
Oke, kita masuk ke metode. Pertama kita akan bahas tahapan penelitiannya. Kita akan membahas beberapa penelitian. Pertama, studi literaturnya. Itu meninjau kembali literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai dasar teori. Kedua, analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan sistem pemantauan. Ketiga, perancangan. Merancang monitoring kualitas air berbasis iot dan juga menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam rancangannya. Keempat, pengujian. Menguji sistem monitoring kualitas air secara real time, apakah beroperasi dengan baik dan data yang ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan. Kelima, pemantauan dan pelaporan. Melakukan pemantauan terhadap monitoring kualitas air berbasis Internet of Things atau IoT dan melaporkan hasil dari pemantauan tersebut. Ini perancangan sistemnya seperti ini. Nah, ini hasil pemrosesan data sensor yang diterima oleh unit pemroses atau Arduino Nano dihubungkan ke unit pemroses atau Wemos D1 Mini menggunakan interface 12C. Adapun data yang didapatkan dari perangkat sensor untuk kendali acuan pengendalian aktuator. Aktuator yang digunakan untuk pengendalian suhu yaitu heater. Untuk mengendalikan kadar pH dalam air menggunakan 2 buah pompa yang akan menyalurkan cairan CaCO3 atau dolomit untuk mengendalikan kandungan pH menjadi di atas nilai kisaran yaitu 7,5 dan menambahkan H2O2 untuk menurunkan pH agar di bawah kisaran 8,7. Data yang diterima oleh unit pemroses atau Wemos D1 Mini dikirimkan ke database real time Firebase. Unit pemroses Wemos D1 Mini sudah memiliki modul Wi-Fi sehingga dapat langsung terkoneksi dengan internet database yang tersimpan di Firebase oleh web melalui internet. Untuk perancangan domain informatiknya, tahap awal dari pemrograman plugin pada web interface adalah inisialisasi sistem, kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan modul Wi-Fi Wemos D1 Mini dengan jaringan Wi-Fi di sekitarnya. Modul Wemos D1 ini memerlukan data SSID serta password dari jaringan Wi-Fi yang digunakan untuk dapat terhubung. Ketika modul Wemos D1 Mini telah terhubung dengan jaringan Wi-Fi, tahap selanjutnya adalah pembaca data string dan microcontroller. Data ini kemudian akan diparsing menjadi beberapa bagian substring agar dapat dikirimkan kepada database Firebase. Modul Wemos D1 Mini akan mengirim data substring setiap 3 detik sekali. Antar muka web terhubung langsung dengan database Firebase sehingga dapat langsung menampilkan data. Dan ini untuk daftar pustaka yang saya ambil, ada 3 jurnal yang saya ambil. Baik, itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.